Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi mengenai momen inersia. Konsep dari momen inersia adalah, misalkan ini ada sebuah tali yang titik ini adalah sebagai sumbu rotasi atau sumbu putar, sedangkan ujung yang ini diberikan benda dengan massa M. Jadi ini benda dengan massa M. Lantas jarak benda ke sumbu putar adalah sebagai R. Jadi R ini adalah jarak benda ke sumbu putar. Maka ketika benda ini dilepaskan, maka benda ini akan berotasi, bergerak ke bawah. Jadi ketika benda ini dilepaskan, maka benda ini akan berotasi ke bawah, akan bergerak atau berotasi searah jarum jam. Sehingga rumusan momen inersianya adalah, yaitu I sama dengan M dikalikan R kuadrat. Jadi ini adalah rumusan dari momen inersia I sama dengan M dikalikan R kuadrat. Dengan notasi I-nya adalah momen inersia, satuannya kilogram meter persegi. Kemudian M adalah massa benda, satuannya kilogram. Dan R adalah jarak, satuannya meter. Jadi R ini adalah jaraknya adalah jarak benda ke sumbu putar. Jarak benda ke sumbu putar. Kemudian pada momen inersia ini ada beberapa rumusan dari sebuah benda. Yang pertama adalah rumusan momen inersia ketika bendanya berupa cincin tipis, maka rumusan momen inersianya adalah I sama dengan mr kuadrat. Lantas ketika bendanya berupa piringan atau cakram, maka rumusan momen inersianya adalah I sama dengan setengah mr kuadrat. Yang ketiga, apabila bendanya berupa silinder pejal, maka rumusan momen inersia adalah I sama dengan setengah mr kuadrat. Yang keempat, apabila bendanya berupa bola pejal, maka rumusan momen inersia adalah I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Dan yang kelima, apabila bendanya berupa bola berongga, maka rumusan momen inersianya adalah I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Ini rumusan-rumusan momen inersia dari beberapa benda. Sekarang kita ke contoh soal. Ini contoh yang pertama. Sebuai bola pejal memiliki massa 2 kg, berputar dengan sumbu putar tepat di tengahnya. Jika diameter bola tersebut adalah 30 cm, tentukan momen inersia bola tersebut. Maka berdasarkan contoh ini, maka data yang diketahuinya adalah M-nya adalah 2 kg, M 2 kg, dari sini datanya M massa 2 kg. Kemudian yang berikutnya adalah diameter bola, maka D sama dengan 30 cm. Ini perhatikan bahwa bola pejal ini berputar dengan sumbu putar tepat di tengahnya. Jadi ketika diameter, maka kita harus mencari jari-jarinya.
karena jari-jarinya itu adalah sebagai sumbu putar. Sehingga untuk mencari jari-jarinya maka R sama dengan setengah kali diameter. Jadi setengah kali diameter, D-nya adalah 30, sehingga 30 kali 1 30, 30 bagi 2 15. Jari-jarinya berarti 15 cm. Jadi jari-jari ini adalah sebagai R, jarak antara benda ke sumbu putar. Lantas satuan cm kita konversikan ke dalam meter menjadi 15 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kemudian yang ditanya berapakah I-nya? Nih, maka kita jawab. Jadi di sini bola pejal, maka kita harus bagaimana rumusan momen inersia dari bola pejal. Jadi rumusan dari momen inersia bola pejal adalah I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Maka data yang diketahui dimasukkan ke dalam rumusan ini. Diketahui M-nya sama dengan 2, R-nya adalah 15 kali 10 pangkat negatif 2, kemudian dikuadratkan karena ini adalah MR-nya adalah MR kuadrat. Lantas, ini 2/5 sama, ini 2 sama. Ini 225 adalah hasil dari pengkuadratan 15. 15 kuadrat sama dengan 225. 10 pangkat negatif 4 adalah hasil pengkuadratan 10 pangkat negatif 2 kuadrat. Jadi 10 pangkat negatif 2 kali 10 pangkat negatif 2 sama dengan 10 pangkat negatif 4. 900 adalah hasil dari perkalian 2 kali 2 4. 4 dikalikan 225 sama dengan 900 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, 180 adalah hasil pembagian 900 dibagi 5 sama dengan 180 kali 10 pangkat negatif 4. Lantas ini kita rubah ke dalam notasi ilmiah. Notasi ilmiah rumusannya A kali 10 pangkat N. Jadi di depan koma hanya satu angka. Jadi 180 kita menjadi 1,80 kali 10 pangkat negatif 2 kali 10 pangkat negatif 4. Sehingga hasilnya akan menjadi 1,8 kali 10 pangkat negatif 2. Jadi ini negatif 2. Jadi komanya bergerak 2 angka. 1, 2. Jadi 10 pangkat 2 kali 10 pangkat negatif 4 sama dengan 10 pangkat negatif 2. Sehingga besar momen inersia dari bola pejal berdasarkan contoh yang pertama ini, maka momen inersianya adalah sebesar 1,8 kali 10 pangkat negatif 2 kg meter persegi. Kita teruskan ke contoh yang keduanya. Ini contoh yang kedua. Ada sebuah segitiga siku-siku. Ini sebuah segitiga siku-siku. Panjang AB 3, panjang AC 4, kemudian panjang BC 5 cm. Jika massa A adalah 5 gram, massa B 10 gram, dan massa C 20 gram, pertanyaannya, tentukan momen inersia jika titik A sebagai sumbu putar atau sebagai sumbu rotasi. Yang B, momen inersia jika garis AC, ini garis AC sebagai sumbu putar. Jadi yang pertanyaan A adalah titik A-nya sebagai sumbu rotasi, yang B adalah garis AC ini adalah sebagai sumbu rotasi. Berapakah momen inersianya?
Maka kita jawab, diketahui benda A 5 gram, kita konversikan gram ini ke dalam kilogram menjadi 5 kali 10 pangkat negatif 3 kilogram. Massa B 10 gram, kita konversikan dari gram ke dalam kilogram, maka 10 gram dikonversikan menjadi kilogram menjadi 10 pangkat negatif 2 kilogram. Kemudian massa C 20 gram, kita konversikan ke dalam kilogram, maka menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 2 kilogram. Lantas ketika titik A, jadi ketika titik A sebagai sumbu rotasi, maka jarak RA-nya sama dengan 0. Ya kan? Karena nih ketika titik A sebagai sumbu rotasi, maka jarak RA-nya sama dengan 0. Kemudian jarak RAB-nya, jadi ketika titik A sebagai sumbu rotasi, maka RA sama dengan 0. AB adalah 3 cm. Kemudian cm ini kita konversikan ke dalam meter menjadi 3 kali 10 pangkat negatif 2. Lantas jarak RAC dari A ke C adalah 4 cm. Lantas satuan cm kita konversikan ke dalam meter menjadi 4 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Dan yang ditanyakan yang A adalah berapakah momen inersia ketika titik A sebagai sumbu rotasi. Yang B adalah berapakah momen inersia ketika garis AC sebagai sumbu rotasi. Maka kita jawab. Nih. Jadi ketika titik A sebagai sumbu rotasi, maka rumusan momen inersia adalah IA sama dengan, ya kan, MA RA kuadrat, kemudian ditambah MB dikali RAB kuadrat, dan MC dikalikan RAC kuadrat. Jadi ketika titik A sebagai sumbu rotasi, maka berarti ada 3, jadi rumusan IA, kemudian IB, dan IC. Sekarang MA, ini data yang diketahuinya. Data yang diketahui MA adalah 5 kali 10 pangkat negatif 3. RA-nya sama dengan 0 karena tidak mempunyai jarak. Jadi karena titik A-nya sebagai sumbu rotasi, maka RA-nya sama dengan 0, berarti 0 kuadrat. MB-nya diketahui 10 pangkat negatif 2. RAB dari titik A ke B adalah 3 kali 10 pangkat negatif 2, kemudian dikuadratkan. Lantas MC massa benda C adalah 2 kali 10 pangkat negatif 2, dan RAC dari A ke C adalah 4 kali 10 pangkat negatif 2, kemudian dikuadratkan. Sehingga yang ini tetap, ya kan? Yang ini 9 kali 10 pangkat negatif 4 adalah hasil dari 3 kuadrat sama dengan 9, 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan sama dengan 10 pangkat negatif 4. Jadi 3 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan menjadi 9 kali 10 pangkat negatif 4. Yang ini tetap 2 kali 10 pangkat negatif 2. Yang 16 kali 10 pangkat negatif 4 adalah hasil dari pengkuadratan. 4 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. 4 kuadrat, 4 kali 4, 16. 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan sama dengan 10 pangkat negatif 4. Nah, sini adalah 0 dari hasil perkalian. 5 kali 10 pangkat negatif 3 dikali 0 adalah 0. 10 pangkat negatif 2 kali 9 kali 10 pangkat negatif 4 hasilnya 9 kali 10 pangkat negatif 6.
yaitu negatif 2 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 6. Lantas 32 adalah hasil perkalian 2 kali 16 32. 10 pangkat negatif 6, negatif 2 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 6. Sehingga hasilnya untuk momen inersia yang ketika dik A sebagai sumbu rotasi adalah 41 kali 10 pangkat negatif 6. Ini 41 adalah dari penjumlahan 9 ditambah 32 sama dengan 41 kali 10 pangkat negatif 6 kg meter persegi. Kemudian kita rubah lagi ke rotasi ilmiah, maka menjadi 4,1 kali 10 pangkat negatif 5 kg meter persegi. Jadi ini momen inersia ketika titik A sebagai sumbu rotasi, yaitu besarnya sebesar 4,1 kali 10 pangkat negatif 5 kg meter persegi. Sekarang kita jawab yang bagian B. Bagian B ketika garis AC sebagai sumbu rotasi. Jadi ketika AC, garis AC sebagai sumbu rotasi, maka jarak RA sama dengan 0, jarak RAC sama dengan 0. Karena AC ini adalah sebagai sumbu rotasi. Jadi RAC sama dengan 0 dan RA sama dengan 0. Sedangkan jarak RAB sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 2. Jadi ini rumusan momen inersia ketika garis AC sebagai sumbu rotasi, maka rumusannya MA kali RA kuadrat ditambah MB dikali RAB kuadrat ditambah MC kali RAC kuadrat. Dengan RA adalah 0 karena sebagai sumbu rotasi dan RAC juga 0 karena sebagai sumbu rotasi. Sehingga datanya nih, MA adalah yang diketahui 5 kali 10 pangkat negatif 3, RA-nya adalah 0 karena sebagai garis AC sebagai sumbu rotasi. Kemudian MB diketahui 10 pangkat negatif 2, RAB-nya nih dari A ke B 3 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. MC-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 2 diketahui, dan RAC-nya sama dengan 0 karena garis AC sebagai sumbu putar, maka RAC sama dengan 0. Lantas ini sama 5 kali 10 pangkat negatif 3, ini juga sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0. Lantas yang ini 9 kali 10 pangkat negatif 4 adalah hasil pengkuadratan 3 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan, maka hasilnya menjadi 9 kali 10 pangkat negatif 4. Yang ini adalah 0 dikuadratkan sama dengan 0. Lantas 5 ini 0 adalah hasil perkalian 5 kali 10 pangkat negatif 3 kali 0 sama dengan 0. Yang ini 9, kemudian negatif 2 ditambah negatif 4 negatif 6. Sedangkan yang ini 0 adalah hasil perkalian 2 kali 10 pangkat negatif 2 dikalikan 0, hasilnya sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah sebesar 9 kali 10 pangkat negatif 6. Jadi ini ketika garis AC sebagai sumbu rotasi, maka besar momen inersianya adalah sebesar 9 kali 10 pangkat negatif 6 kg meter persegi. Demikian pembahasan mengenai momen inersia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.